Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih teman-teman media sudah bersedia hadir meskipun tadi pengumumannya cepat di tengah-tengah suasana yang hujan, tapi kita tetap semangat menghadiri press briefing kita kali ini. Press briefing kali ini menghadirkan Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN, Duta Besar Sidarto Suryodipuro, juga hadir juga Pak Jubir seperti biasanya, dan juga ada Direktur Kerjasama Eksternal ASEAN. Nanti Pak Dirjen akan menyampaikan briefing dulu terkait dengan persiapan KTT ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur, dan kemudian akan disambung dengan Pak Jubir beberapa isu terkini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita akan memiliki waktu kurang lebih 1 jam, maka kita akan memanage agar presentasi yang disampaikan oleh narasumber dan juga tanya jawab proporsional. Demikian Pak Dirjen, waktu kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Dir. Selamat sore teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud briefing sore ini bagi kami adalah untuk menginformasikan kepada media tentang rencana rangkaian KTT ASEAN yang akan datang, termasuk berbagai aspek terkaitnya. Nanti kita bisa pendalaman bisa dalam bentuk tanya jawab. Rangkaian ini akan berlangsung tanggal 23 sampai 27 Mei. Dimulai dengan preparatory meeting setingkat senior officials, setingkat Menteri Luar Negeri, kemudian pada KTT-nya sendiri. Rangkaian KTT akan terdiri dari mulai hari Jumat tanggal 23 Mei adalah pertemuan dari senior officials ASEAN, senior officials ASEAN GCC, kemudian senior officials dari ASEAN GCC dengan China. Sementara itu juga akan ada pertemuan dari ASEAN Committee of Permanent Representatives yang ada di Jakarta, tapi juga akan pindah ke Kuala Lumpur untuk menegosiasikan beberapa dokumen hasil dari KTT. Jadi akan ada beberapa pertemuan persiapan. Kemudian pada tanggal 24 Mei, hari Sabtu, selain lanjutan dari Senior Officials Meeting ASEAN, juga akan ada pertemuan Menteri Luar Negeri dalam konteks Myanmar. Yang pertama adalah pertemuan dari Troika ASEAN on Myanmar, atau nama lainnya adalah Informal Consultation on the Implementation of the 5-Point Consensus. Ini adalah pertemuan 3 negara, yaitu ketua yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Jadi adalah Malaysia, Laos, dan Filipina. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya Extended Troika atau Extended Informal Consultation on the Implementation of the 5-Point Consensus, terdiri dari yang 3 tadi plus anggota Menlu ASEAN yang lain untuk hadir, terbuka untuk hadir. Intinya dari pembahasan tersebut adalah briefing dari Special Envoy of the Chair, kemudian ada pembahasan. Secara paralel juga ada preparatory meeting yang lain adalah pada tingkat Senior Economic Officials Meeting. Ini adalah kalau dari Indonesia adalah Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan. Jadi itu untuk hari Sabtu. Pada hari Minggu akan berlangsung serangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri, dimulai dengan ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ini akan membahas berbagai persiapan summit maupun hal-hal mendesak lain. Kemudian ASEAN Political Security Community Council Meeting.
ini adalah dari Indonesia adalah Menteri Luar Negeri, demikian juga dari ASEAN yang lain, dan dilanjutkan dengan ASEAN Coordinating Council Meeting. ASEAN Coordinating Council Meeting adalah pertemuan kunci karena adalah pertemuan yang akan memastikan dan kalau ada yang belum selesai, memastikan semua selesai untuk persiapan summit. Jadi sesuai dengan piagam ASEAN, ASEAN Coordinating Council ini adalah yang melakukan segala persiapan untuk summit. Setelah itu akan ada, setelah pertemuan Menlu ASEAN tersebut, akan dilanjutkan sore harinya dengan ASEAN GCC Ministerial Meeting, kemudian pertemuan, jadi itu, kemudian secara paralel pada hari itu adalah pertemuan dari ASEAN Economic Community Council Meeting. Jadi kalau track politik keamanan ada ASEAN Political Security Community Meeting, pada track ekonomi ada ASEAN Economic Community Council Meeting. Selanjutnya pada hari Senin 24 Mei akan berlangsung 46th ASEAN Summit Plenary. Ini adalah summit yang pertama pada rangkaian pertemuan ini. Agenda dari 46th ASEAN Summit Plenary adalah ASEAN Community Building and the Way Forward, serta External Relations and Future Direction. Summit Plenary dilanjutkan dengan Summit Retreat yang akan membahas implementation of the 5-point consensus, jadi masalah Myanmar, kemudian exchange of views on regional and international issues, including the impact of the US introduction of unilateral tariffs. Itu akan jadi indicative list of topics of discussion. Dari rangkaian summit ASEAN ini, rencananya akan disahkan visi komunitas ASEAN 2045, kemudian Kuala Lumpur Declaration on ASEAN Community Vision 2045. Selain itu juga Kuala Lumpur Declaration on the 10th anniversary of the establishment of the ASEAN Community. Jadi yang pertama adalah di yang namanya ASEAN Community Vision 2045. Jadi badan utama dari visi itu sebenarnya telah disahkan pada tahun 2023 pada saat Indonesia menjadi ketua. Yang akan disahkan sekarang adalah keseluruhan dokumen visi. Selain visinya sendiri adalah ada 4 strategic plans yang mencerminkan 3 pilar ASEAN plus connectivity. Jadi ada strategic plans on ASEAN Political Security Community, strategic plans on ASEAN Economic Community, strategic plan on ASEAN Socio-Cultural Community, serta strategic plan on connectivity. Jadi nama lengkapnya adalah ASEAN Connectivity Strategic Plan. Nah, kenapa ada Connectivity Strategic Plan? Karena kita punya ASEAN dokumen ASEAN Master Plan of ASEAN Connectivity juga berakhir tahun 2025. Nah, ini adalah kelanjutan pasca 2025-nya. Jadi ada di bawah Vision 2045. Secara keseluruhan direncanakan akan di-adopt sekitar 17 outcome documents yang ASEAN-nya saja.
Kemudian dilanjutkan setelah ASEAN Summit selesai, akan ada 3 sesi interface dari para leaders ASEAN. Yang pertama adalah interface dengan AIPA, Representatives of ASEAN Interparliamentary Assembly. Kemudian interface with representatives of ASEAN Youth. Dan selanjutnya interface with representatives of ASEAN Business Advisory Council. Ini interface yang lazim diadakan pada setiap ASEAN Summits. ASEAN Summits yang di awal tahun. Dari Indonesia, AIPA Indonesia yang akan hadir adalah Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Mardhani Alisera, kemudian Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ibu Irina Yusiana Roba Putri. Dari ABAC, ASEAN Business Advisory Council, wakil Indonesia pada interface dengan ABAC adalah Bapak Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin, kemudian Bapak Bernardino Vega, dan Bapak John Riyadi. Nah, pada sesi interface dengan youth, ASEAN Leaders dengan youth, dari Indonesia adalah Saudara Ibnu Alif Dafa Gimnastiar, beliau adalah mahasiswa HI, Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, dan Saudara Farida Dian Puspita Dewi, penggiat startup dan digitalisasi dan juga pendiri komunitas untuk pendidikan siswa kurang mampu. Nah, itu adalah 3 rangkaian interface, ASEAN Leaders Interface dengan unsur-unsur tadi, AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, ASEAN Business Advisory Council, dan dengan youth. Itu adalah kegiatan resmi pada hari itu akan ditutup dengan signing ceremony of the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045, Our Shared Future. Akan dihadiri oleh semua ASEAN, pemimpin ASEAN. Kemudian dilanjutkan malamnya adalah gala dinner dari Perdana Menteri Malaysia. Itu adalah rangkaian acara dan isi konten peserta dari kegiatan hari itu, hari pertama summit pada tanggal 26 Mei. Pada hari kedua, 27 Mei, kegiatan dimulai dengan 16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area, BIMEAGA, KTT BIMEAGA. Ini ketuanya adalah Malaysia. Kemudian dilanjutkan dengan KTT ASEAN GCC Summit. ASEAN GCC Summit. Ini adalah KTT yang kedua. Yang pertama berlangsung tahun 2023 saat ASEAN berada di kepemimpinan Indonesia. KTT yang pertama itu berlangsung di Riyadh, Saudi Arabia. Dan pada saat itu di antara yang disepakati adalah ASEAN dan negara-negara GCC, Gulf Coordinating Council, akan bertemu setiap 2 tahun. Seperti diketahui, Gulf Cooperation Council anggotanya terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dari pihak GCC kali ini yang akan menjadi co-chair, dari ASEAN co-chairnya adalah PM Anwar, PM Malaysia, dari Gulf Coordination Council-nya adalah dari Kuwait. Direncanakan akan dihadiri oleh putra mahkota Kuwait. Setelah KTT ASEAN GCC tersebut, akan ada makan siang yang dijamu oleh yang di-Pertuan Agung, Yang Mulia Sultan Ibrahim. Kemudian pada sore harinya akan dilanjutkan dengan ASEAN GCC Summit
Ini adalah summit yang pertama ASEAN GCC. Perencanaan summit ini sudah ada sejak tahun lalu, mungkin kira-kira paruh kedua tahun lalu. Jadi tidak, untuk klarifikasi ya, untuk menegaskan, tidak diarahkan untuk khusus menyikapi situasi ekonomi dunia saat ini, tapi memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi memang fokusnya itu akan banyak ke bidang ekonomi, dan itu akan ya sesuai dengan kepentingannya. Tidak mungkin ekonomi yang akan jadi pembahasan utama. Indicative list of topics untuk ASEAN GCC China Summit itu adalah synergizing economic opportunities towards shared prosperity. Kemudian akan ada adoption of outcome document berupa joint statement of the ASEAN GCC Summit. Tadi saya lupa menyebutkan, tapi untuk ASEAN GCC, kalau yang barusan ASEAN GCC China, kalau yang sebelumnya ASEAN GCC Summit, indicative list of topics-nya adalah review of ASEAN GCC cooperation and its future direction, exchange of views on regional and international issues, kemudian adoption of outcome documents. Direncanakan ada 2 outcome documents-nya. Yang pertama adalah joint statement of the second ASEAN GCC Summit. Yang kedua adalah joint declaration on economic cooperation between ASEAN and the GCC. Nah, itu rangkaian kegiatan yang ASEAN body-nya, termasuk dengan GCC dan GCC China. Rangkaian tersebut berakhir, namun masih ada KTT ASEAN, KTT IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Dalam hal ini chairnya adalah Thailand, chairnya adalah Malaysia. Kalau BIMIAGA adalah Philippines, ini adalah Malaysia. Hal lain yang mungkin teman-teman media juga ingin catat adalah bukan terkait Indonesia, tapi tuan rumah Malaysia, chair ASEAN akan mengadakan press conference di penghujung hari tersebut. Jadi saya sudah sampaikan dari aspek rangkaian acara, ada aspek kehadiran, aspek substansi atau agenda substansi, dan aspek outcome documents. Semua hal tersebut disampaikan secara umum, jadi saya yakin dari media mungkin ingin ada detail yang ditanyakan atau ada pendalaman tertentu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen atas briefingnya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Jubir, Pak Roy. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Selamat siang teman-teman media. Yang terhormat Pak Dirjen Kerjasama ASEAN, Pak Dir Kerjasama Eksternal ASEAN, Pak Dir Infomed. Mungkin beberapa hal saja secara singkat yang terkait dengan kegiatan baik itu Bapak Presiden atau Bapak Menteri Luar Negeri. Yang pertama mungkin saya akan menambahkan saja hasil dari kunjungan Bapak Presiden ke Brunei Darussalam pada tanggal 14 Mei yang lalu. Sudah ada press release resmi dan lengkap baik itu dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Biro Pers dan Media Istana Presiden. Yang perlu digarisbawahi adalah beberapa poin yang paling penting dari hasil kunjungan tersebut adalah kesepakatan untuk peningkatan kerjasama dalam bidang pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan peningkatan kerjasama ekonomi di antara kedua negara, serta penguatan kerjasama di beberapa aspek seperti isu pertahanan, kerjasama pendidikan dan kebudayaan, serta juga last but not least tegaskan kembali dukungan kedua negara terhadap Palestina.
Kemudian terkait dengan kegiatan Bapak Presiden lainnya adalah kunjungan resmi official visit ke Bangkok, Thailand tanggal 18-19 Mei yang lalu, di mana Bapak Presiden telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand dan juga sempat melakukan courtesy call kepada Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn. Kunjungan ini penting mengingat ini dilakukan dalam rangka memperingati hubungan bilateral ke-75 di antara kedua negara, dan juga pada pertemuan tersebut sudah ditekankan dan diumumkan adanya peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis di antara kedua negara. Seperti juga yang sudah disampaikan pada press release resmi, beberapa poin yang dapat disampaikan kembali adalah adanya kesepakatan untuk membentuk joint working group untuk menyiapkan roadmap dari kemitraan strategis yang baru saja dibentuk tersebut. Juga peningkatan kerjasama di antara kedua negara di beberapa aspek khusus, terutama terkait dengan kejahatan lintas negara, termasuk online scamming, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan juga isu penanganan narkotika. Juga disepakati adanya kerjasama dan people to people contact yang lebih robust lagi melalui kerjasama di bidang pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Juga selain adanya joint statement mengenai pembentukan kerjasama kemitraan strategis tersebut, juga telah ditandatangani sebuah MOU kerjasama di bidang kesehatan. Dalam beberapa kesempatan terpisah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri bahwa MOU di bidang kerjasama kesehatan antara kedua negara ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas kedua negara untuk menghadapi berbagai macam tantangan kesehatan global yang tentu akan dapat memberikan dampak kepada kedua negara. Untuk kegiatan what next-nya, saya dapat umumkan secara resmi bahwa Bapak Presiden direncanakan akan menerima kunjungan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang telah dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia tanggal 27 hingga 29 Mei. Jadi right after rangkaian KTT ASEAN nanti di Malaysia. Kunjungan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di antara kedua negara, dan akan dilakukan beberapa kegiatan baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Mungkin masih ada beberapa hal yang saat ini masih difinalisasi oleh tim dari kedua negara mengenai detail dari acara yang akan dihadiri oleh Presiden Perancis. Namun yang saya dapat sampaikan saat ini bahwa beberapa isu kerjasama di bidang strategis selama ini akan dibahas, khususnya dalam kerangka upaya peningkatan kemitraan strategis kedua negara untuk 25 tahun ke depan, which is menjelang 100 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Perancis. Akan juga diharapkan adanya beberapa deliverables terkait dengan nota kesepahaman, baik itu yang bersifat kerjasama antar pemerintah ataupun kerjasama antar entitas bisnis dari kedua negara. Mungkin detailnya baru akan bisa kami sampaikan menjelang atau pada saat pertemuan, mengingat saat ini masih dalam proses penyiapan. Terakhir yang dapat saya sampaikan adalah, dan juga you hear it from us first, kami dapat mengkonfirmasi bahwa akan ada kunjungan Perdana Menteri RRT pada tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, jadi sebelum sebelum rangkaian KTT ASEAN, di mana Perdana Menteri RRT Li Qiang akan berkunjung ke Indonesia pada periode tersebut. Dan ini merupakan pertemuan ketiga sebetulnya di antara Perdana Menteri RRT dengan Presiden RI sejak Bapak Presiden menjabat selaku Presiden RI sejak Oktober tahun lalu. Ada beberapa agenda tentatif yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri RRT, antara lain selain pertemuan bilateral tentunya dengan Presiden dan Bapak Presiden, juga akan menghadiri China Indonesia Business Banquet, kemudian juga ada pertemuan dengan Ketua DPR RI, serta ada beberapa seremoni terkait dengan beberapa Memorandum of Understanding di beberapa aspek kerjasama. Beberapa aspek kerjasama yang diharapkan MOU-nya dapat selesai antara lain di bidang kerjasama kesehatan, pariwisata, dan protokol ekspor. Again, kami masih dalam proses finalisasi dari berbagai MOU tersebut, sehingga mungkin hal-hal tersebut baru akan kita dapat sampaikan pada saatnya. Terakhir mungkin yang penting adalah framing dari kunjungan
Perdana Menteri RRT tersebut, karena ini adalah kunjungan yang sangat penting dan strategik, di mana ini bukan hanya merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Beijing di bulan November lalu, tapi kunjungan ini juga menegaskan komitmen dari pemerintah RRT untuk memperkuat kemitraan komprehensif strategik dengan Indonesia, khususnya dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di antara kedua negara. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jubir, Pak Roy, teman-teman. Tibalah saatnya sekarang kita untuk sesi tanya jawab. Mengingat KTT ASEAN sudah di depan mata dan ada kehadiran Pak Dirjen Kerjasama ASEAN, saya akan sangat menghargai apabila teman-teman dapat memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan KTT ASEAN. Saya akan menginvite beberapa, mohon disebutkan nanti nama dan media. Diawalin dari depan, 1, 2, 3. Nanti sebelah sini, 3 dulu, silakan. Tes, oke. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Sebelumnya terkait dengan KTT ASEAN ini, sebelumnya saya Max dari Sinpo TV, Pak. Saya ingin menyoroti mengenai untuk KTT ASEAN tanggal 23 sampai tanggal 27 Mei nanti, itu nanti sejauh ini ada nggak sih Pak message khusus yang akan dibawakan oleh Indonesia di KTT ASEAN series di tahun ini? Apakah memang terkait dengan isu India Pakistan pun juga nanti akan turut dibahas atau sejumlah konflik-konflik lainnya? Kemudian juga nanti sejauh ini memang untuk peran Indonesia di kepemerintahan saat ini, mengingat memang KTT ASEAN 2025 ini merupakan KTT ASEAN pertama pemerintahan Prabowo. Apakah memang ada hal khusus ataupun hal yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, mengingat memang ini KTT yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan dari Prabowo sendiri? Dan juga untuk perspektif pemerintahan Prabowo saat ini, apakah memang ada nggak sih Pak spesifik khusus kayak menyoroti tentang A, B, atau C seperti itu, mengingat memang ada sorotan khusus nggak Pak untuk pemerintahan Prabowo di KTT untuk ASEAN ke depannya seperti itu? Terima kasih Pak. Selamat siang, saya Dani dari Yomiuri Shimbun. Izin bertanya pertama untuk ke Pak Arto. Pak Arto, apakah sudah ada konfirmasi agenda bilateral Pak Presiden Prabowo saat di sela-sela KTT ASEAN nanti? Dan yang kedua, kepada Pak Roy, mungkin ini pertanyaan lebih bilateral Pak, apakah ada update terkait ratifikasi ZTE Indonesia-Vietnam yang sebelumnya sempat disinggung oleh Pak Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Partai Vietnam Tolam sebelumnya? Mengingat sebelumnya kan ada RDP Komisi 1 sebelumnya, dan apakah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah seperti itu Pak? Terima kasih. Selamat sore. Buat baca.com, saya ingin bertanya tentang tadi Pak Dirjen sempat menyebutkan bahwa di tanggal 25 akan ada pertemuan senior officer Menteri Luar Negeri dalam konteks. Nah, saya ingin bertanya, dalam beberapa hari ini kita dapat dukungan seperti Australia yang saat kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo untuk penyelesaian krisis Myanmar, dan sebelumnya juga ada dukungan dari Cina untuk penyelesaian krisis Myanmar ini juga. Nah, saya ingin bertanya bagaimana pemerintah Indonesia nanti dalam KTT ASEAN itu akan melibatkan mitra eksternal seperti negara-negara ini, Australia dan Cina, krisis Myanmar. Dan yang kedua, saya ingin juga bertanya dalam KTT ASEAN ini, apa target output yang ingin dicapai dari pemerintah Indonesia dalam pembicaraan krisis Myanmar ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Kami mulai, mohon berkenan Pak Dirjen, baru nanti Pak Roy. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Khusus untuk pertanyaan yang kedua tentang konfirmasi bilateral, mungkin nanti Pak Roy, karena beliau punya perkembangan terkininya. Untuk yang pertama tentang
Pertemuan kali ini saya bisa sampaikan akan menanggapi situasi dunia saat ini, dunia dan kawasan, yang persaingan geopolitiknya itu semakin intens. Kemudian juga belakangan ini juga banyak tentang katakanlah persaingan ekonomi atau geoekonomi. Jadi para ASEAN leaders itu termasuk Bapak Presiden akan mengadres isu-isu tersebut. Di samping juga isu lain seperti di ASEAN adalah masalah Myanmar. Kemudian juga isu yang mendesak adalah kenaikan kejahatan lintas batas yang sebenarnya bukan hanya masalah kawasan, bukan hanya melibatkan korbannya itu tidak hanya dari Asia Tenggara, tapi ternyata sudah dari berbagai kawasan lain dan bahkan dunia. Jadi ini sudah menjadi masalah yang semakin besar. Kejahatan lintas batas seperti narkoba, online scam, penipuan online, judi online, maupun trafficking in person. Tindak pidana perdagangan orang, ya. Jadi itu adalah masalah-masalah besar yang akan dibahas oleh para pemimpin ASEAN, termasuk yang terkini, yang sangat mendesak adalah masalah ekonomi. Utamanya proteksionisme yang diwujudkan dalam bentuk tarif oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, ASEAN sudah memberikan respons, yaitu pertemuan Menteri Ekonomi atau Menteri Perdagangan ASEAN yang berlangsung berapa minggu lalu, kalau saya nggak salah 10 April, tapi tolong diverifikasi. Yang intinya itu adalah ASEAN tidak akan melakukan retaliasi terhadap kenaikan tarif tersebut. Kemudian ASEAN akan berdialog dengan Amerika dan menggunakan mekanisme yang ada seperti Trade and Investment Framework Agreement, kemudian juga E3, Expanding Economic Engagement. Hal lain adalah ASEAN juga akan menggunakan berbagai mekanisme yang ada seperti berbagai hubungan +1 maupun mekanisme seperti Regional Comprehensive Economic Partnership. Dan dalam hal ada isu-isu perdagangan, maka ASEAN juga tidak akan menggunakan instrumen tarif, tapi akan menggunakan instrumen-instrumen untuk trade remedies. Jadi itu sudah yang berlangsung dalam proses ASEAN, dan nanti ASEAN leaders juga akan membahasnya pada saat retreat. Bagaimana pembahasannya nanti kita lihat, dan bagaimana output dan outcome dari KTT ASEAN tersebut untuk soal-soal ini. Semuanya memahami bahwa sentralitas ASEAN itu adalah kunci, dan semua anggota ASEAN juga mendukung peran diplomasi ASEAN yang semakin besar. Kaitannya dengan kita, Indonesia adalah selain Indonesia sebagai anggota ASEAN, Indonesia juga adalah tuan rumah dari ASEAN Headquarters. Dan di dalam rangka tuan rumah tersebut, maka ada para dubes ASEAN, CPR, Committee of Permanent Representatives, kemudian berbagai negara kunci yang juga anggota dari East Asia Summit maupun partners yang lain juga menempatkan duta besar khusus untuk ASEAN. Dan mereka banyak memanfaatkan ASEAN Headquarters untuk berbagai proses diplomasi, seperti yang semakin dikenal sebagai The Jakarta Process. Kita sebagai tuan rumah, tugas kita yang utama, tugas kita semua bersama adalah bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, host yang baik, untuk memfasilitasi berbagai proses-proses diplomatik tersebut. Jadi itu adalah bagian dari ASEAN Centrality, dan juga bagian penting adalah bagaimana memperkuat ASEAN Unity, termasuk di dalamnya adalah dalam pengelolaan masalah Myanmar. Jadi itu yang akan menjadi fokus pembahasan KTT.
Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga tentang pelibatan negara lain dalam penyelesaian krisis Myanmar, ini adalah suatu keniscayaan, memang selalu melibatkan yang paling immediate ya pastinya negara tetangga, seperti RRT, India, ini kan negara tetangga Myanmar. Jadi akan harus dilibatkan juga negara-negara mitra yang lain. Itu adalah suatu keniscayaan. Tetapi dalam pertemuan besok, itu pertemuan yang hanya ASEAN. Yang pertama adalah Troika, dan setelah itu adalah yang Extended Troika. Jadi semua menlu ASEAN. Agenda utamanya adalah pertama mendengarkan briefing dari Special Envoy of the Chair tentang apa saja yang sudah dilakukan, dan kemudian para menlu juga akan membahas bagaimana untuk intensify upaya-upaya diplomatik. Karena masalah Myanmar ini juga kalau dibiarkan berlarut-larut, kita sudah tahu dampaknya, yaitu transnational crimes yang semakin meningkat. Jadi ini memang harus dampak dari krisis Myanmar itu sudah meluber kemana-mana. Harus segera dikelola, dan kita bantu ASEAN yang lain membantu Myanmar untuk keluar dari krisis ini. Terima kasih. Ya, siap. Tadi tentang beberapa detail pada saat rangkaian pertemuan KTT, memang saat ini kita sudah menerima permintaan bilateral untuk ada para leaders dari beberapa negara ASEAN yang akan meminta pertemuan dengan Bapak Presiden, namun mungkin karena kita masih melakukan scheduling lebih lanjut, jadi saya belum bisa reveal lebih detailnya. Hanya memang ada beberapa leaders negara ASEAN yang telah meminta pertemuan dengan Bapak Presiden, dan juga bahkan dari negara-negara yang akan menghadiri KTT GCC itu sendiri. Termasuk beberapa juga perwakilan dari organisasi internasional yang diundang untuk hadir pada KTT di Malaysia nanti juga sudah mengajukan kemungkinan dilakukannya pertemuan bilateral apabila jadwal memungkinkan dengan Bapak Presiden. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang kelanjutan ratifikasi dari perjanjian mengenai ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Saat ini masih terus kita tunggu konfirmasi lebih lanjut, karena memang secara prosedural memang hal ini akan dilakukan anyway. Hanya masalah timingnya, karena ini terkait dengan scheduling juga, baik itu dari pihak parlemen, dari pihak DPR RI untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah, termasuk pertemuan nanti detail yang membahas daftar inventaris masalah apa segala macam. Itu kan sebenarnya sudah ada mekanisme prosedural yang berlaku ketika melakukan pembahasan di DPR untuk undang-undang yang terkait dengan ratifikasi perbatasan seperti ini. Mungkin itu paling terakhir dengan izin Pak Dirjen, karena ini jarang-jarang saya bisa bareng lagi dengan Pak Dirjen sama Pak Dirkaeksa. Tadi Pak Dirjen sampaikan mengenai seluruh negara ASEAN masih terus memiliki kepercayaan terhadap masalah sentralitas ASEAN. Let me subscribe with that personally. Sebagai contoh kecil saja, bahwa banyak isu-isu yang akan dibahas sekarang sebetulnya kan juga merupakan kelanjutan yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada saat keketuaan kita. Sebagai contoh mungkin isu trafficking in persons, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, mungkin juga tidak salah kalau kita ingat kembali pada saat keketuaan Indonesia tahun 2023, bulan Mei, KTT ke-42 sudah dihasilkan ASEAN Declarations untuk combating trafficking in persons caused by misuse or abuse of technology, yang ternyata sekarang semakin relevan dengan situasi saat ini. Jadi itu menunjukkan bagaimana ASEAN juga akan terus selalu mencoba mencari cara untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya memberikan kesempatan sebelah kiri. 1, 2, ada lagi? Baik, kalau itu 3. Silakan 1, 2, 3. Kalau nggak mau nanya, saya yang nanya nanti. Iya, terima kasih. Selamat
Saya izin duduk aja, Pak. Dengan Mahdi, Pak, dari Harian Kompas. Yang pertama, mungkin sedikit soal Myanmar. Apakah ada usulan dari negara-negara ASEAN untuk misalkan mengubah 5 poin konsensus? Karena kalau dilihat sejak dihasilkan tahun 2021 kita tidak cukup punya banyak kemajuan dalam proses ininya, dalam proses penerapannya. Apakah ada proposal dari negara ASEAN atau bahkan dari Indonesia untuk mengubahnya di tengah jalan seperti ini, dan kalau memungkinkan kira-kira akan diubah seperti apa? Itu satu. Yang kedua, saya tertarik dengan KTT ASEAN, China, dan GCC tadi Pak, atau sedikit kita sudah punya framework sebenarnya dari tahun 2022 sampai 2024 kalau salah, tapi saya ingin agak mendetail apa yang kira-kira yang bisa dihasilkan dalam konteks ini, karena kalau saya baca dokumennya secara singkat ada beberapa tadi disebutkan mengenai trade, terutama rebalancing situasi antara Cina, Amerika Serikat dan sebagainya. Apakah ini kita mau memposisikan diri sebagai balancing antara dua kekuatan ekonomi dunia, ditambah dengan mungkin dengan bantuan GCC yang memang dalam posisinya lebih agak cenderung ke Amerika Serikat, walaupun dalam beberapa kesempatan seringkali mereka juga membuka hubungan dagang yang lebar dengan China seperti itu. Dan kira-kira bagi Indonesia atau ASEAN sendiri apa yang bisa boleh diberikan kita rasakan langsung, Pak, seperti itu. Komitmen apa yang ingin dicapai sebenarnya oleh Indonesia atau ASEAN dalam konteks kerjasama ASEAN, GCC, dan China seperti itu. Terima kasih. Itu aja. Selamat sore Pak, saya Eno dari RRI. Untuk Pak Arto, nanti kan ada informal consultation on Myanmar gitu Pak. Mungkin agak menyambung sedikit mengenai 5 point consensus. Buat Indonesia sendiri melihat implementasi 5 point of consensus sejauh ini seperti apa? Dan kemudian apakah nanti juga akan ada sesi untuk pembahasan mengenai COC Laut Cina Selatan begitu Pak, dan progresnya seperti apa, mungkin bisa tolong dielaborasi. Untuk Pak Jubir, Pak, isu mengenai Israel, Rumah Sakit Indonesia yang baru saja diserang oleh Israel begitu Pak, memang Kemlu kan sudah mengeluarkan pernyataan mengutuk. Namun saya penasaran apakah ada informasi mengenai WNI yang mungkin bekerja sebagai tenaga medis atau seperti apa, relawan mungkin yang juga menjadi korban atau terdampak dari serangan tersebut. Terima kasih. Selamat siang Pak Arto, Bapak-Bapak sekalian, Akbar da Asahi Shimbun. Pak, melengkapi pertanyaan dari Mas Mahdi juga dari Kompas soal ASEAN dan GCC di tahun ini. Bagaimana sih Pak Indonesia assessment Indonesia soal keketuaan Malaysia untuk menggandeng GCC tahun ini, terutama bermitra juga dengan Tiongkok. Kemudian bagaimana Indonesia mengakses relations antara GCC dengan Tiongkok, dan baru-baru ini juga GCC mengadakan pertemuan dengan Rusia Pak, GCC Summit Rusia yang di-led oleh Arab Saudi. Bagaimana sih Pak Indonesia memposisikan diri sebagai ASEAN Member States terhadap dinamika yang dilakukan oleh GCC dan dengan Tiongkok dan Rusia? Itu satu Pak. Dan kedua, soal Myanmar Pak, pasca gempa Maret lalu dan berbagai perkembangan terkini soal Myanmar pasca gempa, bagaimana situasi pasca gempa itu membawa dinamika terbaru untuk summit nanti, terutama soal humanitarian assistance yang merupakan salah satu poin 5 point of consensus juga di sana, dan apa yang kemudian jadi pokok pembahasan untuk ASEAN. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sejauh ini tentang Myanmar saya tidak mendengar, tidak ada usulan resmi untuk merubah 5 point consensus. Dan mungkin ya pertama itu bisa dipahami karena 5 point consensus itu kan sifatnya sangat umum. Segala bentuk upaya mencari jalan keluar memang harus melibatkan unsur-unsur seperti
adanya penghentian kekerasan, adanya dialog yang inklusif, kemudian adanya bantuan kemanusiaan. Ini kan suatu keniscayaan. 5-point consensus itu adalah suatu proses, bukan suatu tujuan. Dan prosesnya itu artinya untuk mencapai stabilitas di Myanmar perlu melampaui beberapa langkah tersebut. Ada penghentian kekerasan, ada bantuan kemanusiaan, ada dialog yang inklusif. Apakah sifatnya itu sekuensial, satu menyusul yang lain, atau sifatnya simultaneous, paralel, itu kan dimungkinkan. Idealnya memang berjalan bersamaan. Tapi kita belum sampai di situ dan memang suatu proses yang kita ketahui sejak awal itu akan makan waktu. Tapi ternyata dengan meningkatnya kejahatan lintas batas yang terjadi sekarang, ini yang dipahami di ASEAN adalah ini bukannya tanpa batas waktu, tapi perlu ada akselerasi upaya. Selain itu, di ASEAN disepakati juga mungkin sejak tahun 2022 bahwa di samping 5-point consensus, anggota ASEAN juga bisa melakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan ASEAN Chair. Jadi upaya yang dilakukan itu sebenarnya juga multi track, di luar yang melibatkan pihak lain, negara lain. Itu juga bersifat multi track. Indonesia sendiri walaupun bukan ketua, bukan anggota Troika, juga terus melakukan upaya diplomasi, upaya-upaya lainnya dengan Myanmar, karena kawasan kita, Indonesia, berkepentingan langsung, kepentingan nasional, dengan Myanmar yang stabil. Masalah Rohingya misalnya, itu kan terjadi sebelum adanya kudeta tahun 2021. Yang artinya masalah Myanmar itu bahkan tanpa kudeta pun sudah menjadi persoalan buat kita. Dan di era sekarang yang ditandai oleh persaingan geopolitik yang makin intensif, maka masalah ini juga, masalah Myanmar juga semakin mendesak. Kemudian terkait dengan pasca gempa, waktu para Menlu bertemu secara virtual, terdapat pandangan yang mengemuka bahwa tragedi gempa ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum justru untuk berbagai elemen di Myanmar bersama-sama rekonsiliasi untuk membangun kembali Myanmar. Jadi message ini juga sebenarnya cukup powerful, yang kalau Indonesia menyampaikan itu, Indonesia menyampaikan atas dasar pengalamannya sendiri. Jadi semua juga bisa melihat dari tragedi bencana alam, bagaimana kita bisa tidak menyia-nyiakan bencana tersebut, tidak sia-sia, tapi kita manfaatkan untuk mencari jalan yang lebih baik. Nah, bagaimana proses diplomasi yang sedang berlangsung, misalnya oleh Special Envoy, karena diplomasi by nature itu kan quiet. Jadi mungkin nanti kesempatan untuk para Menlu mendengarkan briefing dari Special Envoy of the Chair. Nah, kaitannya dengan KTT ASEAN, GCC, dan China, ini adalah pertemuan yang belum ada presiden sebelumnya. Kedua, kita melihatnya sebagai bagian dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Apalagi sebagai Indonesia, negara yang berada di perempatan jalan, persimpangan jalan, maka Indonesia itu Indonesia itu adalah juga tempat lalu lintas kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi yang berlangsung.
Jadi seperti misalnya perdagangan RRT dengan GCC sendiri itu mungkin hampir 300 miliar dolar setahun. Itu juga banyak yang melewati kawasan kita. Jadi terdapat kepentingan yang sama. Kalau ASEAN dengan GCC sendiri, ini adalah dua entitas yang berada di dua sisi dari Samudra Hindia. Jadi ini secara geopolitik, dua sisi Samudra Hindia yang masing-masing itu adalah ketempatan berbagai selat-selat strategis dunia. GCC itu ada Persian Gulf, ada Red Sea, ada apa? Ya itu yang di selatan Teluk. Kemudian kalau di Asia Tenggara ya teman-teman tahu sendiri. Jadi kita berkepentingan untuk bekerja sama, untuk berdialog tentang masalah-masalah yang bisa mengganggu stabilitas. Kalau dimungkinkan kita bisa memiliki pandangan yang sama. Ini kan kesempatan para pemimpin untuk duduk dan urun rembuk, membahas situasi yang ada, kemudian bagaimana kita bisa langkah-langkahnya itu bisa di mana dimungkinkan bisa seirama. Nah, bagaimana hasil dari KTT tersebut? Saya tidak bisa second guessing. Nanti para leaders, by virtue of their vantage point kan, karena kedudukan mereka akan bisa melihat dunia secara lebih utuh dan mereka nanti akan menentukan bagaimana sebaiknya arah ke depan. Khusus ASEAN GCC China tidak ada pembahasan atau tidak ada keputusan mengenai apakah ini one off satu saja atau akan berlanjut. Ini belum ada pembahasannya atau keputusannya mengenai hal ini. Nah, khusus pertanyaan tentang tadi Myanmar saya sudah jawab. Saya bisa pastikan bahwa untuk isu Myanmar, Indonesia itu diplomasinya juga aktif karena kepentingan nasional kita. Mengenai COC, Indonesia adalah bagian kunci dari negosiasi COC. Kalau sekarang yang menjadi perhatian itu adalah deadline untuk COC diselesaikan tahun 2026. Persisnya pada saat ASEAN-China PMC, jadi mungkin sekitar pertengahan tahun depan. Itu kan juga time frame itu diputuskan saat Chairmanship Indonesia. Nah, author-nya itu ada di sebelah saya. Nah, itu di guidelines ada di situ. Kemudian pertemuan tingkat pejabat tinggi, senior officials meeting ASEAN dan China, tentang COC itu dilangsungkan di ASEAN Headquarters di Jakarta Februari lalu. Indonesia menjadi tuan rumah. Itu di berbagai aspek itu dibahas antara ASEAN dengan China. Dan tahun ini untuk mencapai time frame tahun 2026 tersebut akan dilangsungkan 3 pertemuan tingkat senior officials dan 5 negosiasi pada tingkat Joint Working Group. Biasanya seperti tahun lalu misalnya terdapat 1 senior officials meeting, ASEAN-China senior officials meeting on DOC, COC, kemudian 3 Joint Working Group negosiasinya. Tahun ini ada 3 dan 5. Dan itu kontribusi kita adalah kita menyelenggarakan 1 senior officials meeting. Senior officials meeting berikutnya akan dilangsungkan di Malaysia, kalau saya nggak salah September ya, Juni. Kemudian yang ketiga di China di kuartal terakhir, menjelang ya di kuartal terakhir tahun ini. Jadi ada upaya mengintensifkan. Memang dalam berbagai interaksi kami,
terdapat pertanyaan apakah kita perlu mulai memikirkan skenario lain. Kalau pandangan kita adalah skenario lain itu jangan dipikirkan sekarang. Justru kita fokus pada intensifikasi diplomasi tersebut. Jadi kita nggak usah prejudge apa yang akan terjadi tahun 2026. Yang penting kita intensifkan negosiasi. Jadi itu mengenai COC sudah, Myanmar sudah. Mungkin dari tadi ada permintaan assessment terhadap chairmanship Malaysia. Ya pertama, ini kan baru 5 bulan, chairmanship-nya kan 1 tahun. Yang kedua, kita harus akui bahwa dunia ini sedang berevolusi sangat cepat. Dan sejauh ini Malaysia kami kira sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Jadi walaupun mungkin ASEAN tidak mengantisipasi akan ada upaya proteksionisme perdagangan pada tahun ini dari negara tertentu, tapi sebenarnya jauh-jauh hari bukannya tidak bisa diantisipasi kan sudah kecenderungannya ini kan sudah suatu hal yang berevolusi sebenarnya cukup lama. Jadi apa yang dilakukan Malaysia sebenarnya adalah mencari cara bagaimana terus memajukan, mengedepankan ASEAN secara kolektif Asia Tenggara dalam upaya juga untuk menjaga sentralitas ASEAN. Yang teman-teman perlu ingat dan perlu catat adalah convening power dari ASEAN. Bahwa ASEAN bisa mengumpulkan pertemuan 3 pihak ini, ASEAN, dan kemudian GCC, kemudian China, dan nanti di bulan Oktober pada rangkaian KTT kedua berbagai negara lain akan hadir. Ini sebenarnya tidak ada duanya di dunia. Mungkin hanya pertemuan Majelis Umum PBB aja di New York bulan September itu yang lebih besar. Tapi di luar itu yang semua pihak hadir secara inklusif mungkin hanya ASEAN saja. Pak Dir. Terima kasih. Dirjen, Pak Roy ada satu pertanyaan tadi terkait dengan rumah sakit Indonesia di Gaza. Ya, terima kasih Pak Dir Infomed. Memang kita sudah keluarkan rilis resmi yang menyatakan posisi formal kita mengenai situasi terakhir di Gaza, khususnya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza Utara, termasuk diantaranya yang sudah dialami oleh Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia. Posisi Indonesia sudah jelas, sudah disampaikan secara lengkap pada press release tersebut. Mungkin yang lebih penting adalah bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam jangka waktu dekat. Indonesia akan berpartisipasi pada pertemuan Madrid Group di Spanyol yang menurut rencana diselenggarakan pekan ini kalau tidak salah, untuk berdialog dan mendorong perdamaian untuk Palestina, termasuk terkait dengan isu implementation of the two-state solutions. Kemarin juga ada pertemuan lain di Rabat di dalam kerangka Global Alliance on the implementation of two-state solution, di mana kita juga berpartisipasi secara aktif. Mungkin dalam hal yang lebih konkret lagi, pada tanggal 20 kemarin berarti ya, 20 Mei kemarin telah ditandatangani perjanjian hibah antara Indonesia melalui lembaga LDKPI dengan Palestina yang diwakili oleh Kedutaan Palestina di Indonesia untuk memberikan hibah beasiswa program pendidikan dokter spesialis bedah plastik dan hibah agrikultur berupa pelatihan budidaya alpukat. Bekerja sama dengan Jepang dalam hal ini JICA, yang juga dilakukan dalam kerangka Conference on Cooperations Among East Asian Countries for Palestinian Development. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia dalam bentuk sekecil apapun akan terus dilakukan untuk memberdayakan dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin itu saja Pak. Kalau tentang COC yang pasti ada Pak Cherry juga di sini yang merupakan
pendahulu saya dan penerus saya ketika sebagai lead negotiator dari COC yang masih berlangsung saat ini, dan kita percaya di bawah Pak Jerry nanti ada hasil yang lebih robust lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Tadi saya coba mereview lagi beberapa pertanyaan. Ada mungkin yang perlu lebih difokuskan. Tadi ada pertanyaan dari Sinpo, teman Max, bagaimana peran pemerintahan Prabowo, apakah ada penekanan-penekanan di ASEAN, Pak? Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan adalah Presiden Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau ini sangat kenal dengan ASEAN. Karena 2019 sampai 2024 adalah Menteri Pertahanan, termasuk menjadi chair dari ASEAN Defense Ministers Meeting. Dan sebagai Menhan juga beliau yang mendorong AYP ke dalam defense perspektif. Jadi mengenai mekanisme ASEAN itu dipahami. Kemudian juga bahwa sebagai dari segi lokasi, dari segi geografis, tidak ada negara yang bisa menafikan kawasannya. Karena kawasannya itu adalah sesuatu yang ajaib, dan tradisi bahwa kepentingan Indonesia adalah memastikan kawasan Asia Tenggara yang stabil, itu adalah suatu kontinuum terus-menerus dari pemerintahan, termasuk pemerintah yang sekarang. Kepentingan stabilitas, kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kawasan itu adalah penting. Itu juga adalah perspektif pemerintahan yang sekarang. Dan hal ini dibuktikan, jadi seperti yang disampaikan oleh Menlu Sugiono di awal tahun pada pernyataan pers tahunan Menlu, di mana beliau menekankan bahwa bahkan sebelum presiden pun, sebagai presiden terpilih, sudah beliau mengunjungi semua negara ASEAN kecuali Myanmar, dan dalam hal tersebut, itu kan dalam setiap pertemuan juga berjumpa dengan pemimpin negara tersebut. Jadi beliau menggarisbawahi pentingnya ASEAN. Nah, yang dalam melihat pertanyaan ini, bagaimana pandangan pemerintah terhadap ASEAN, apakah sama seperti yang lalu? Mungkin yang teman-teman juga perlu lihat bahwa diplomasi itu adalah sifatnya itu layered, berlapis. Jadi untuk suatu hal tertentu, katakanlah misalnya situasi kawasan, itu kan posisinya bukan either or. Saya mau secara bilateral atau saya mau secara ASEAN, kan tidak memilih. Tapi message-nya itu selalu layered. Dalam konteks bilateral itu message itu disampaikan, dalam konteks ASEAN message tersebut disampaikan, dan dalam konteks multilateral global misalnya, hal tersebut juga akan disampaikan. Jadi misalnya kan di PBB itu kan ada pertemuan ASEAN sendiri. Jadi menunjukkan adanya diplomasi yang berlapis, layered diplomacy. Dan saya kira semua negara melakukan itu. Ini mungkin juga perlu saya katakan karena ada pertanyaan-pertanyaan bahwa Presiden itu tidak memperhatikan ASEAN. Presiden sudah dijadwalkan menghadiri kedua KTT ASEAN tahun ini, yang besok dan nanti di akhir Oktober. Kemudian pandangan beliau mengenai ASEAN juga muncul dalam berbagai kesempatan. Tidak hanya yang kunjungan bilateral, tetapi juga dalam forum-forum lain juga disampaikan. Jadi singkatnya tidak ada penurunan, yang ada justru penguatan peran ASEAN dalam kebijakan Indonesia, apalagi di tengah situasi dunia yang bergerak sangat cepat.
Dan Indonesia ini kan seperti ASEAN itu kan ada di pusaran dari itu semua. Karena kita ini persimpangan jalan dunia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dirjen, kemudian Pak Jubir, Pak Cherry. Teman-teman terima kasih banyak. Saya berharap nanti ini dapat menjadi materi yang bagus untuk teman-teman nanti mengamati dan memberitakan terkait dengan KTT ASEAN. Mohon maaf saya harus menutup, namun apabila nanti mungkin masih ada kesempatan untuk berbincang dengan Pak Dirjen, silakan teman-teman memanfaatkan waktu untuk berbincang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.